Hai guys, jumpa lagi. Sumatera Barat terkenal dengan sejumlah objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi objek wisata di Sumatera Barat yang telah menjadi ikon wisata Sumatera Barat dan terkenal di seluruh dunia. Mari kita ikuti liputan berikut ini. Lokasi wisata pertama yang kita kunjungi adalah Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara Kota Padang dan 36 km dari Bukit Tinggi. Untuk bisa mencapai Danau Maninjau dari arah Bukit Tinggi, maka kalian akan melewati jalan berkelok-kelok yang dikenal dengan Kelok 44. Jaraknya kurang lebih 10 km dari Ambon Pagi sampai ke Maninjau. Dinamakan Kelok 44 karena jalan ini memiliki 44 tikungan tajam dan terjal serta jalan yang sempit. Sesampai di lokasi, kalian akan menyaksikan keindahan Danau Maninjau yang memukau. Apalagi, danau ini tercatat sebagai danau terluas ke-11 di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat, Danau Maninjau merupakan danau terluas kedua setelah Danau Singkarak. Luas Danau Maninjau mencapai 100 km persegi dengan kedalaman kurang lebih 105 meter, serta berada pada ketinggian 460 mdpl. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 50.000 tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di sekitar Danau Maninjau terdapat fasilitas wisata seperti hotel, penginapan, dan restoran. Tepat di tepi Danau Maninjau juga berdiri kantor Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Menjadikan Danau Maninjau sebagai lokasi wisata favorit Anda merupakan pilihan yang tepat. Lokasi kedua yang kita kunjungi adalah Kelok 9 yang terletak di Kabupaten 50 Kota, sekitar 30 km dari Kota Payakumbuh menuju Riau atau 3 jam 40 menit perjalanan dari Kota Padang. Traveling ke Sumatera Barat belum lengkap rasanya tanpa mengunjungi jembatan Kelok 9 yang terkenal ekstrim. Meski terkenal ekstrim, jembatan Kelok 9 ini selalu diincar wisatawan untuk dilalui. Jembatan Kelok 9 adalah jembatan layang tertinggi di Indonesia. Jembatan ini membentang meliuk-liuk menyusuri dua dinding bukit terjal dengan tinggi tiang-tiang beton bervariasi hingga tingginya 58 meter. Jembatan layang ini diresmikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Melewati jembatan ini, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam pegunungan yang indah. Jika melewati Kelok keempat, Anda akan melihat dua tebing yang saling berhubungan dengan lengkungan yang berbentuk seperti kubah. Kelok 9 juga dilengkapi dengan 6 ruas jalan layang sepanjang 959 meter dan jalan penghubung sepanjang 1,5 km. Sering menjadi venue lintasan balap sepeda internasional Tour de Singkarak, Kelok 9 memiliki beberapa spot foto cantik yang bisa kamu kunjungi. Latar belakangnya pun bebas memilih. Ada taman berlatar belakang kemegahan konstruksi jembatan layang Kelok 9. Indah sekali, bukan? Lokasi wisata yang kita kunjungi selanjutnya adalah air terjun Lembah Anai, sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Untuk mencapai tempat ini dari Kota Padang, bisa ditempuh selama 1 jam perjalanan menggunakan angkutan umum, bus, dan kendaraan pribadi. Air terjun Lembah Anai merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai yang berhulu di Gunung Singgalang di ketinggian 400 mdpl. Air terjun ini terletak di batas barat kawasan cagar alam Lembah Anai, sehingga suasana alami sangat terasa dengan hutan lebat serta pepohonan rimbun. Pada saat liburan, air terjun ini dikunjungi oleh ratusan pengunjung. Keindahannya membuat air terjun Lembah Anai menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
Airnya yang jernih mengalir terus melewati hutan Gunung Singgalang sebelum sampai ke tepi tebing yang curam. Dari tebing ini, aliran air kemudian terjun ke dasar lembah Anai setinggi 35 meter dan membentuk kolam di dasar lembah. Indah sekali bukan? Karena itu, jangan lupa mampir jika melewati lokasi wisata yang berada di pinggir jalan ini. Salah satu ikon paling terkenal di Kota Bukit Tinggi adalah jam gadang atau jam raksasa. Bangunan setinggi 26 meter dan luas 13 kali 4 meter ini merupakan peninggalan Belanda yang pembangunannya rampung pada tahun 1926. Jam gadang dibangun tanpa besi penyangga dan semen. Bangunan ini hanya menggunakan kapur, pasir, dan putih telur sebagai perekatnya. Tentunya, ini berkat jasa sang arsitek asal Minangkabau bernama Yasid Rajumangkuto. Objek wisata jam gadang ini sangat ramai dikunjungi wisatawan pada malam hari. Lampu warna-warni yang menyelimuti jam gadang menambah keindahannya yang terpancar pada malam hari. Tak salah jika banyak warga dan wisatawan tak mau melewatkan malam minggunya di sekitar jam gadang. Jenis mesin jam ini hanya ada 2 di dunia, di jam gadang sendiri dan di jam Big Ben yang terletak di kota London, Inggris. Dari jam gadang, kita beranjak ke jembatan Limpapeh. Jaraknya hanya 10 menit berjalan kaki dari jam gadang. Jembatan sepanjang 90 meter dengan lebar 3,8 meter ini menjuntai di atas Jalan Ahmad Yani Bukit Tinggi. Jembatan Limpapeh dibangun pada tahun 1995 dengan warna kuning dan merah yang terlihat dominan sebagai hiasannya. Terbuat dari baja, jembatan ini menghubungkan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan benteng Port de Kock. Pada bagian tengah jembatan terdapat desain rumah tradisional Minangkabau dilengkapi dengan gonjong di bagian ujungnya. Ukiran khas ranah Minang juga terlihat jelas saat menapaki kaki di jembatan yang menggunakan kayu sebagai landasan. Di atas jembatan Limpapeh yang dibangun tahun 1995 ini, pengunjung dapat melihat pemandangan indah Kota Bukit Tinggi yang dikelilingi perbukitan dan Gunung Merapi. Sensasinya serasa di atas awan, pemirsa. Melalui jembatan Limpapeh, kita menyeberang ke benteng Port de Kock. Benteng Port de Kock yang terletak di puncak Bukit Jireng ini menjadi saksi kegigihan pasukan Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol dalam melawan pasukan Hindia Belanda. Benteng Port de Kock didirikan tahun 1825 oleh seorang kapten Belanda bernama Johan Hendrik Conrad Bou. Nama benteng itu dipilih sebagai penghargaan kepada Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Hendrik Marcus Baron de Kock yang juga bertindak sebagai komandan militer. Keberadaan benteng ini di Kota Bukit Tinggi tidak dapat dipisahkan dari sejarah Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1803 sampai tahun 1838 dan juga dikenal sebagai perang terpanjang di Indonesia. Jangjang Seribu atau Tangga Seribu atau Janjang Koto Gadang adalah salah satu objek wisata yang terdapat di Ngarai Sihanouk, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat ini bisa masuk melewati 2 pintu gerbang. Gerbang pertama ada di Bukit Tinggi dan gerbang kedua berada di Koto Gadang, Kabupaten Agam. Tangga dan jalan yang bertembok khas ini
melintas mulai dari Koto Gadang di lembah Ngaresianuk sampai ke lubang Jepang di kota Bukit Tinggi. Bentuk dan bangunan tangga Janjang Koto Gadang menyerupai bentuk tembok raksasa Tiongkok atau The Great Wall of China. Panjang keseluruhan Janjang Koto Gadang kira-kira 1,5 km dengan lebar setiap anak tangga 2 meter. Tentu saja, ini berbeda jauh dengan tembok raksasa China yang panjangnya 8.851 km. Saat melewati Janjang Koto Gadang, Anda bisa menikmati keindahan Ngaresianuk dengan tebing-tebingnya yang kokoh menjulang setinggi 100 meter lebih. Dari ujung ke ujung, perjalanan melintasi tangga Janjang 1000 ini memakan waktu kira-kira 15-30 menit. Pada zaman penjajahan Belanda, perlintasan ini telah ada, namun bernama Janjang Batuang karena terbuat dari tanah dan ditopang oleh bambu, atau batuang dalam bahasa Minangkabau. Pada waktu itu, penduduk setempat menggunakannya sebagai jalan pintas dari Koto Gadang menuju Bukit Tinggi, atau bila warga hendak mengambil pasir di sungai. Untuk melewati dan menikmati panorama Janjang Koto Gadang, pengunjung tak dipungut biaya, namun cukup bayar parkir saja. Janjang Koto Gadang diresmikan oleh Menkom Info Tipatul Sembiring pada tanggal 27 Januari 2013. Sejak saat itu, pemerintah Kabupaten Agam menjadikannya sebagai destinasi wisata. Dana pembangunan Janjang Koto Gadang ini murni berasal dari sumbangan masyarakat, tanpa bantuan APBD maupun APBN. Tempat wisata ini biasanya ramai dikunjungi pada hari Minggu dan hari libur sekolah. Sebagai destinasi wisata kebanggaan masyarakat Kabupaten Agam dan Sumatera Barat pada umumnya, objek wisata ini harus dijaga kebersihannya dan kelestariannya. Saat ini kita berada di salah satu objek wisata sejarah yang ada di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yakni Lobang Jepang. Lobang Jepang merupakan sebuah terowongan atau bunker perlindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Karcis tanda masuk ke tempat ini seharga Rp25.000 per orang. Lobang Jepang mulai dikelola menjadi objek wisata sejarah pada tahun 1984 oleh pemerintah kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, Lobang Jepang dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang. Begitu masuki Lobang Jepang, pengunjung akan menuruni 132 anak tangga untuk mencapai dasar terowongan. Lebar terowongan sekitar 2 meter, sehingga pengunjung dengan leluasa bisa berjalan menelusuri lorong demi lorong. Panjang terowongan ini mencapai 1.400 meter atau 1,47 km dan berkelok-kelok. Tanah yang menjadi dinding terowongan ini merupakan jenis tanah yang jika dicampur air akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat tahun 2009 lalu tidak banyak merusak struktur terowongan. Beberapa pintu masuk ke Lobang Jepang, di antara yang terletak pada kawasan Ngaresianuk, Taman Panorama, di samping Istana Bung Hatta dan di Kebun Binatang Bukit Tinggi. Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau romusa dikerahkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menggali terowongan ini. Pemilihan tenaga kerja di luar daerah ini merupakan strategi Jepang untuk menjaga kerahasiaan mega proyek ini. Di kanan kiri lorong utama terdapat banyak lorong dan ruangan yang masa lalu digunakan sebagai tempat menyimpan amunisi, pintu pelarian, pintu penyergapan, barak militer, ruang sidang, penjara, dapur, dan ruang makan. Di antara ruangan yang ada di Lobang Jepang,
ruang penjara dan dapur memang paling menyeramkan. Jejak horor begitu terasa di dua ruangan yang berdekatan ini. Di dapur terdapat dua lubang seukuran ban mobil di bagian atas dan bagian bawah. Lubang atas untuk pengintaian, sedangkan lubang bawah untuk membuang mayat pekerja Romusa. Ujung lubang bawah ini merupakan sungai Dingare Sihanouk. Tentara Jepang membuang mayat ke sungai melalui lubang ini. Tidak ada data pasti yang menyebut jumlah korban tewas di lubang Jepang ini akibat kekejaman tentara Jepang. Namun, melihat jangka waktu pekerjaan yang hanya sekitar 3 tahun, dipastikan pembuatan lubang Jepang dilakukan oleh ribuan pekerja. Dari sana ngeliatnya.
alasan orang tua kita di sini bikin lantai dari tanah liat karena orang Sasak ini Islam. Jadi Islam itu percaya bahwa asal mula manusia dari tanah, kemudian akan kembali ke tanah. Sedangkan kotoran kerbau itu dijadikan sebagai lambang kekuatan bekerja. Dari situ juga kita bisa tahu kalau orang Sasak itu tidak bisa jauh dari ternak peliharaannya mereka dan sangat-sangat menghargai ternak peliharaannya. Sampai-sampai kotorannya itu difungsikan untuk lantai rumahnya. Nah, kemudian nama rumah tempat tinggalnya Balai Tani. Balai artinya rumah, sedangkan Tani artinya bertani. Karena rumah tradisional ini ditempati oleh para petani. Nah, kemudian kalau kita lihat semua di sini Bu, ditinggal semua. Kalau kita lihat konstruktur bagian depan rumahnya ini, semua bentuknya sama, miring, pendek. Ini ada maksudnya kalau kita masuk ke dalam harus menundukkan kepala. Ya beginilah orang Sasak begitu, jadi makan juga. Tidak bisa. Dan mengingat dengan adanya gempa di Pulau Lombok, malah tanpa diarahkan, saya tidak mau bikin rumah bagus begitu, karena memang orang tua kita dulu rumah sederhana seperti ini saja mereka sudah mengatakan sangat bagus sekali, tidak dibutuhkan AC, tidur nyaman, ada gempa tidak lari dari tempat tidur begitu. Sendiri ya Bu. Kasih ya Bu. Jadi ini ada rumah baru, belum jadi karena ada ada gurunya ibunya sendiri. Ini namanya Presian kalau di sini, Pak. Dasarnya kalau menurut ahli sejarah kita dulu di Lombok, tadi Lombok itu satu. Jadi kalau bilang satu ini mereka pakai tali.
Kali ini saya mengajak kalian mengunjungi sebuah destinasi wisata yang sangat terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan, yaitu Curug Cijalu. Lokasi wisata ini terletak di Desa Cipancar, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Harga tiket masuk ke kawasan wisata Curug Cijalu adalah Rp17.500 per orang. Dan jika sekalian camping, harganya Rp20.500 per orang. Mendekati lokasi wisata, suasana pedesaan khas Tanah Pasundan dan hamparan kebun teh tampak di kanan kiri jalan saat mendekati gerbang masuk area Curug Cijalu. Lokasi wisata ini dapat dicapai dari kota Subang sekitar 37 km ke arah selatan atau sekitar 63 km dari kota Bandung ke arah utara dan 34 km dari pusat kota Kabupaten Purwakarta. Dari gerbang masuk area wisata Curug Cijalu, kita berjalan melewati tangga semen yang cukup rata. Di kanan kiri jalan terdapat camping ground dan warung. Jadi jangan takut kawasan dan kelaparan ya. Karena lokasinya cukup ramai oleh pedagang makanan dan minuman serta oleh-oleh. Setelah berjalan sekitar 300 meter dari pintu masuk, kita akan bertemu dengan curug pertama, yaitu Curug Putri. Curug ini dahulu dinamakan Curug Cibuntu, namun sekarang lebih dikenal dengan Curug Putri. Masyarakat mengibaratkan kedua curug yang berdekatan ini seperti sepasang kekasih. Curug Cijalu dianggap curug laki-laki. Dalam bahasa Sunda, Jalu artinya laki-laki. Curug Putri tingginya hanya sekitar 30 meter. Meskipun tak terlalu tinggi, namun Curug Putri sangat indah. Aliran air mengalir perlahan mengikuti tebing batu, menjadikan curug ini begitu eksotis dalam terpaan sinar matahari. Dari Curug Putri, pengunjung cukup berjalan 100 meter untuk sampai ke Curug Cijalu. 50 meter di depan Curug Cijalu terdapat camping ground yang sangat strategis untuk menikmati pemandangan Curug Cijalu dari dekat. Curug ini tampak gagah dan perkasa dari kejauhan. Curug Cijalu memiliki ketinggian sekitar 70 meter. Tumpahan airnya mengalir deras membelah bukit di lereng Gunung Burangrang. Airnya jatuh menghempas ke kolam yang berada di dasar curug. Para pengunjung biasanya bermain-main air di kolam tersebut. Namun, karena suhu airnya yang sangat dingin dan hembusan angin yang cukup kencang, para pengunjung biasanya tak tahan berlama-lama bermain air. Menurut cerita warga sekitar, dahulu banyak keturunan Tionghoa yang berkunjung ke sini untuk berdoa. Mereka menganggap curug ini tempat mandinya para bidadari. Cerita itu diperkuat dengan seringnya muncul pelangi di atas air terjun Cijalu setiap pukul 8 pagi saat cuaca cerah. Pelangi itu semakin menambah keindahan Curug Cijalu yang menghiasi lereng Gunung Burangrang.
Belum puas menikmati keindahan kawasan Curug di siang hari, pengunjung juga bisa menikmati suasana malam dengan camping di kawasan tersebut. Di lokasi ini, terhampar camping ground yang cukup luas berselimutkan pohon pinus yang menjulang tinggi. Nikmati sensasi menginap di tengah hutan ditemani gemuruh suara aliran air curug yang menghantam bebatuan. Tetapi, pengunjung harus membawa alat penerangan sendiri ya, karena di tempat ini tidak tersedia listrik. Fasilitas umum di lokasi wisata ini cukup memadai. Ada musola, ada toilet, kamar mandi, dan warung. Yang penting, kalian harus membawa uang cash yang cukup ya. Membuat api unggun memiliki sensasi tersendiri di tengah hutan pinus yang gelap gulita, atau mengadakan acara barbecue. Ini merupakan sebuah momen yang sulit kalian temui di kota-kota besar. Bukan begitu teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk menikmati sensasi berwisata di Curug Cijalu yang mempesona itu? Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya mengajak teman-teman mengunjungi camping ground di tempat wisata terbaik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yaitu Kapulaga. Kami masuki kawasan Kapulaga melalui pintu 2 yang melalui jalanan menurun. Kami kemudian berhenti di loket gerbang pintu 2 untuk membayar tiket masuk. Untuk pengunjung biasa atau one day trip, membayar tiket masuk Rp15.000 per orang. Namun bagi pengunjung yang akan menginap di camping ground, diharuskan membayar Rp40.000 per orang dan Rp25.000 untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Dari pintu 2 camping ground, kami berjalan kira-kira 500 meter. Akhirnya kami sampai di lokasi Curug Sawer. Sebuah curug yang dikelilingi oleh beberapa camping ground dan banyak menarik perhatian pengunjung, yaitu camping ground Blok Sawer 1, Blok Sawer 2, dan Blok Sawer 3. Kami memilih mendirikan 2 tenda portable di Blok Sawer 3 yang berada tepat di tepi sungai. Sungai di tempat tenda kami ini mengalirkan air yang sangat dingin dan jernih yang berasal dari Curug Karembong yang berjarak hanya sekitar 100 meter dari lokasi tenda kami. Cukup dekat bukan? Tidak heran jika di sungai tepi tenda kami ini banyak didatangi pengunjung yang ingin bermain air bersama anak-anak mereka. Seru banget pastinya ya. Setelah mendirikan tenda, yang pertama kami lakukan adalah
mempersiapkan makan siang teman-teman. Meskipun waktu udah menjelang sore karena kami terlambat tiba di lokasi camping. Makan siang kami kali ini adalah steamboat yang bahan-bahannya dibawa dari rumah dan langsung diolah di depan tenda camping kami. Menjelang malam hari, kawasan Kapulaga diguyur hujan hingga pukul 20. Setelah hujan reda, kami segera mempersiapkan makan malam dengan menu stik daging. Wah, seru banget teman-teman. Menu stik daging olahan keluarga di bawah tenda ini. Apalagi stiknya dimakan bareng selada hijau. Wah, enak sekali. Nikmat. Bakal nyesel deh kalau nggak coba teman-teman. Akibat cuaca dinginnya mulai menusuk tulang, apalagi ditambah gerimis setelah hujan reda, membuat perut kami semakin keroncongan teman-teman. Langsung aja kita serbu tuh stik daging, sembari mukbang pakai selada hijau. Maknyus. Oh ya teman-teman, untuk perlengkapan tambahan camping, jangan lupa bawa jaket tebal, matras, senter, dan ponco atau jas hujan. Untuk ngecas HP yang sering lobat, jangan khawatir, karena pengelola tempat wisata alam Kapulaga sudah menyiapkan colokan listrik di sekitar camping ground. Biasanya udah terpasang di batang pohon. Keesokan harinya, acara makan dilanjutkan. Entah mengapa ya teman-teman, berkemah dalam cuaca dingin seperti di Kapulaga ini, rasanya pengen makan melulu. Untung aja membawa perbekalan lumayan banyak dari rumah. Ada nugget, ada udang, ada sosis, bahkan bawa cumi juga. Termasuk makanan cepat saji teman-teman. Wah, pokoknya komplit deh. Setelah semuanya matang dan siap untuk disantap, kami kemudian membuat formasi siap makan di antara dua tenda dan langsung melahap makanan tersebut. Alhamdulillah, selain hasil masakan yang menggugah selera, suasana kekeluargaan yang semakin akrab begitu terasa di tengah-tengah kami. Lalu, kapan teman-teman mau berkunjung ke tempat ini? Pokoknya dijamin puas deh, senang, dan pasti bahagia bersama keluarga. Untuk diketahui ya teman-teman, di lokasi wisata alam Kapulaga ini
ada 3 curug. 2 di antaranya sangat indah dan cukup terkenal. Pada video selanjutnya, kita akan jelajahi dan ulas ketiga curug tersebut. Tunggu video berikutnya ya. Dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajah 3 curug yang berada di lokasi wisata alam Kapulaga. Destinasi wisata keluarga ini berada di Kampung Panaruban, Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nama Kapulaga bukan diambil dari nama tanaman herbal Kapulaga, namun merupakan singkatan dari Cinta Alam Panaruban dan Olahraga. Bagi pengunjung yang hanya ingin berkunjung seharian, cukup membayar tiket masuk seharga Rp17.000 per orang. Jika berniat menginap, disediakan fasilitas camping dengan membayar Rp40.000 per orang per malam. Curug pertama yang kita kunjungi kali ini adalah Curug Gua Badak. Lokasinya hanya berjarak 90 meter dari pintu 2 dan 800 meter dari pintu 1. Akses jalan ke curug ini terbilang bagus dan rapih. Tangga dan jalan setapak yang ada sudah disemen dengan baik. Dinamai Curug Gua Badak karena di samping curug terdapat gua yang berukuran besar. Awalnya, curug ini bernama Gua Badak, yang berarti besar dalam bahasa Sunda. Namun entah kenapa, seiring berjalannya waktu, curug ini kemudian lebih dikenal dengan nama Gua Badak. Curug yang terkesan misterius ini sangat cocok buat kalian yang butuh tempat sepi, guna menenangkan pikiran dari rutinitas harian setelah bekerja. Selanjutnya, saya mengajak teman-teman mengunjungi curug yang kedua, yaitu Curug Karembong atau Selendang dalam bahasa Sunda. Curug ini berjarak sekira 500 meter dari Curug Gua Badak dan 100 meter dari pintu 1 wisata alam Kapulaga. Akses jalan ke lokasi curug ini juga cukup bagus. Terdapat jalan setapak dan tangga dari bebatuan. Dari kejauhan tampak jelas keindahan Curug Karembong yang airnya meluncur deras dari ketinggian 20 meter. Curug ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang ingin mengabadikan sensasi berada di bawah air terjun yang sangat deras. Dinamai Karembong karena air terjun ini mirip selendang yang dikibas dan mengkilap diterpa sinar matahari. Air dari Curug Karembong mengalir ke sebuah sungai kecil yang sering dijadikan tempat bermain air oleh pengunjung wisata alam Kapulaga. Sungai ini juga dikelilingi oleh camping ground, sehingga banyak pengunjung yang tertarik mendirikan tenda di tepi sungai sambil menikmati gemercik air yang mengalir di sela-sela bebatuan.
Lanjut ya. Saya mengajak kalian melihat curug ketiga, yaitu Curug Sawer. Di depannya terdapat camping ground yang cukup luas. Air terjun dari Curug Sawer jauh lebih kecil dibanding dua curug sebelumnya. Jaraknya pun terbilang cukup dekat dari camping ground. Hanya perlu berjalan kaki sekira 90 meter dari pintu 1 dan 400 meter dari pintu 2. Curug Sawer sangat cocok untuk tempat bermain anak-anak karena curugnya kecil dan kolamnya dangkal. Selain wisata curug, di lokasi wisata alam Kapulaga juga terdapat area hutan pinus yang cukup lebat. Untuk menuju tempat ini, kalian harus menaiki tangga dari semen yang menanjak sejauh 40 meter. Suasana yang sejuk membuat pengunjung betah berlama-lama di bawah pohon pinus sambil berselfie atau bermain gitar sambil bernyanyi. Di lokasi ini juga terdapat camping ground yaitu Blok Pinus 1 dan Blok Pinus 2. Tempatnya cukup tenang dan sejuk, sehingga banyak keluarga dan komunitas memilih mendirikan tenda di Blok Pinus ini. Demikian perjalanan wisata kita kali ini teman-teman. Semoga Anda puas ya, dan bisa mencobanya sendiri di lain kesempatan. Oh iya, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Jogja. Ke Jogja. Sama nggak? Kamu dibantu sama dia? Iya. Terus aku harus bilang suka. Apa ulang? Lagi. Lucu banget. Ayo. Bilang suka. Dan Vera. Serius.
ومن شر حاسد إذا حسد. Siapa ya? Kayak kenal. Mi, ketemu di sini ya, Mi. Aduh, di Klaten. Baru bangun. Oh, baru gitu. Baru bangun ini. Kalian janjian hari ini dress code-nya jilbab jongkar. Iya, jilbab biru ya. Ingatnya di awal nih. Panik, ya Allah, picture nih. Sama-sama.
Cepat.